Alhamdulillah berbeda lagi yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua TKR Al-Hidayah, Bapak Haji Sudiono, beserta pengurus semuanya yang kami hormati, Ketua Yayasan Al-Hidayah, Bapak Haji Hadi Rusendro, beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak RW, Bapak Neni RW 11, beserta jajarannya, Bapak ART yang berada di lingkungan Masjid Jami'ul Hidayah. Kemudian kami hormati adalah Alhamdulillah Mukarram Ustaz Heru Susanto SPDI. Beliau sudah bersama kita memimpin sholat subuh berjamaah dan sholat melanjutkan dengan tausiah. Kemudian tokoh agama, asatidz, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak semuanya dan kepada jemaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, iman dan Islam sehingga kita bisa bersama-sama ya, melangkahkan kaki di masjid yang mulia ini dan rangka sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita benar itikaf pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabatnya dan berkah hingga zaman nanti. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti pada undangan yang telah kami informasikan bahwasanya pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengadakan halal bihalal yang mungkin Idul Fitri sudah lewat, Syawal sudah lewat, namun tidak mulai dari rasa hikmat kita dan niat kita yang terus insya Allah bersama-sama kita melepaskan ya hati-hati kita yang tadinya mungkin masih ya sesama teman, sesama saudara, sesama tetangga masih ada rasa di hati yang kecil, ada bahasa Jawa ganjelan ya ada rasa salah, baik itu yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja ya tutur kata kita hingga menyakiti saudara-saudara kita jamaah ya yang ada di sini. Kesempatan pagi hari ini marilah kita lebur bersama, kita saling bermaafan ya, mudah-mudahan ya sama-sama setelah bermaafan nanti kita buka lembaran baru, insya Allah kita lebih berhati-hati lagi dalam tutur kata ya, insya Allah mudah-mudahan kita selalu menyejukkan ya, saling membangun, saling membantu dan insya Allah akan terjadi ukhuwah yang erat pada diri kita. Baik, baiklah pada acara pagi ini marilah kita buka dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua kita langsung mendengarkan taujih ya Al-Mukarram Ustaz Heru Siswanto SPDI yang dalam hal ini temanya adalah bersama di dunia berkumpul di surga. Semoga tema ini menjadikan semangat kita, insya Allah kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu tafadhol kepada Ustaz Heru untuk bisa menyampaikan taujihnya, semoga kita bisa mendapatkan ilmunya. Untuk itu setelah nanti taujih, kemudian kita lanjutkan ramah tamah sudah disediakan oleh panitia di Selasar untuk kita makan pagi bersama ya. Mudah-mudahan dengan demikian bisa mempererat ukhuwah sesama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan thayyibatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dit-tawri la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin, hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Syam. Ada? Kemudian Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Yayasan, Pak Hadi, di mana orangnya? Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Ketua RW, mudah-mudahan sehat Pak. Seluruh pengurus DKM dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali, bersyukur diundang lagi sama Al Hidayah di acara halal lebih halal. Tadi disampaikan oleh MC, walaupun sudah masuk Dzulhijjah nggak ada salahnya. Bahkan tiap bulan halal lebih halal nggak apa-apa ya, tiap bulan halal lebih halal nggak masalah sebenarnya. Cuman nama doang itu sebenarnya. Intinya kita kumpul bareng untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Sekarang kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Duduknya kita di majelis ini, di masjid ini, di tempat ini, nilainya beda. Pahalanya beda. Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari terbaik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Fajr yang tadi sengaja saya bawakan di rakaat kedua. Wal fajr wa layalin ashr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitulah pendapat para ulama saat menjelaskan penafsiran maksud walayalin ashr. Bahkan ada sebuah hadis yang memperkuat ya, yang menjelaskan betapa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari terbaik. Ma min ayyamin afdalu fi ayyamil ashr. Tidak ada amal yang lebih afdal, yang lebih hebat pahalanya ya, yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mampu mengalahkan pahala 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya para sahabat mengkonfirmasi, bertanya-tanya, apakah termasuk pahala jihad fi sabilillah nggak bisa menandingi pahala beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ya, termasuk pahala jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi pahala beramal di 10 hari pertama bulan, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk duduknya kita di majelis ilmu ini pahalanya beda. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul sambil thalabul ilmi,
Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul pengajian kita sengaja karena memang temanya masih tema halal bihalal. Tema ini sangat relevan sekali. Mudah-mudahan jadi doa kita bersama ya. Dengan kita ngumpul bareng, silaturahim dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga, kita bisa bersama-sama di dunia dan kelak mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini harapan kita. Maka di antara syarat agar kita bisa ngumpul bareng di dalam surga, tidak boleh ada perasaan ghil di dalam hati kita. Ya, perasaan tadi ngeganjel, ya, perasaan julid, ya, perasaan hasad, iri, dengki. Yang waktu itu pernah dibahas kita di sini tentang apa kajiannya? Julid bikin hidupmu sulit, ya. Salah satu yang menyebabkan kita nggak bisa masuk dalam surga bareng-bareng karena masih ada perasaan-perasaan itu. Maka kita minta kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami masih tersimpan perasaan-perasaan hasad, perasaan-perasaan dengki, perasaan-perasaan dendam, marah kepada saudara-saudari kami. Karena inilah yang akan menghalangi kita untuk bisa masuk surga bareng-bareng. Kan nggak enak kalau masuk surga sendirian. Enak gak Pak? Bu? Enak gak? Agak enak sendirian. Mengapa Nabiullah Adam alaihissalam ditemani oleh Hawa? Karena emang kalau masuk surga sendirian, walaupun fasilitasnya banyak, semua boleh makan, minum, istirahat, semua lengkap, tapi nggak ada temennya, kagak enak, kagak seru. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama orang tua, bersama kerabat, bersama sahabat, bersama saudara-saudari kita kaum muslimin muslimat, dan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali pengajian kita, momentum halal bihalal yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Al-Hidayah, saya mengutip sebuah hadis. Hadis ini hadis yang sangat populer tentang rahasia agar bisa masuk surga dengan selamat bareng-bareng kumpul di surga. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk ke Madinah waktu awal-awal hijrah, beliau menyampaikan pesan penting. Pesan apa? Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, dengarkan pesan ini baik-baik. Afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Ngomong-ngomong ini halal bihalal, habis ini ada makan-makan. Yang biasanya kan halal bihalal ujungnya makan-makan ya. Alhamdulillah. Ini sedang menjalankan hadis berarti. Wa at'imut ta'am, berikan makan kata Nabi. Wasilul arham, silul arham itu bahasa kitanya silaturahmi lah kalian. Ya, sambung tali persaudaraan. Nanti kita bahas ya satu persatu tentang apa yang dipesankan kepada Nabi dari Nabi ini. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam. Maksudnya Nabi nganjurin kita untuk sholat tahajud, ya, untuk sholat qiyamul lail. Kemarin Ramadan udah rajin banget kita, alhamdulillah nih. Jamaah Masjid Al-Hidayah kompak ya, walaupun sampai di menit-menit terakhir, ya, sholat taraweh, sholat tahajud, bahkan qiyamul lail waktu i'tikaf saya ngimamin di sini, jamaahnya masih kompak, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus istimrar, bukan cuma di bulan Ramadan. Nah, dengan kunci-kunci ini, afsyus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wa sallu billahi wan nasun niyam, Nabi menjamin
nih jaminannya nih, tadkhulul jannata bisalam. Maka masuklah dalam surga dalam keadaan selamat. Maksud dalam masuk surga dalam keadaan selamat apa maksudnya? Nah, nanti kita akan jelaskan. Karena ada orang yang masuk surga dalam keadaan terseok-seok, dalam keadaan itu sulit merangkak-rangkak, dalam keadaan harus disiksa dulu, dalam keadaan harus dihisap dulu, ribuan tahun hisapnya. Maka kita minta nanti mudah-mudahan hisap kita enggak hisap yang memberatkan. Masuk surganya kita, masuk surga yang tadkhulul jannata bisalam. Masuk surganya dalam keadaan salam, selamat ya, dalam keadaan tidak ada arah melintang, tidak ada kesulitan-kesulitan yang berarti. Nah, jamaah sekalian, kita akan masuk dari pesan yang pertama, rahasia untuk bisa masuk surga dalam keadaan selamat bareng-bareng dengan keluarga, kerabat, saudara-saudari kita. Afsyus salam, menyebarkan salam di antara kita. Ini adalah bagian ajaran sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak banget hadisnya jemaah. Saya tampilkan beberapa hadis saja untuk menunjukkan ucapan salam itu adalah bagian dari sunnah. Pahalanya gak main-main nih, ya. Pahalanya besar sekali saat kita hanya mengucapkan kalimat yang ringan di lidah, ringan, semuanya bisa mengucapin assalamualaikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu, dan tidak dianggap beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan rahasia agar muncul perasaan cinta di antara kalian, di antara saudara, di antara sesama, di antara kaum muslimin, ikhwan, akhwat, ada perasaan mahabbah, ada perasaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, mau nggak rahasianya dikasih tahu biar kalian tumbuh perasaan mahabbah tadi? Nih yang diberikan font kuning jamaah. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian, baik kepada orang yang dikenal maupun yang kagak dikenal. Itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya juga menyampaikan di antara amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah taqra'us salam ala man 'arifat wa man lam ta'rif. Menyebarkan salam, mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang kita emang udah kenal, ketemu setiap hari, ataupun kepada orang yang kita belum kenal sama sekali. Assalamualaikum. Sesuatu yang mungkin sepele, tapi dampaknya, efeknya luar biasa. Mendatangkan keberkahan, kebaikan, karena salam adalah doa terbaik. Doa terbaik. Maka kita harus perhatikan. Ada etika-etika di saat kita afsyus salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam. Yang pertama yang harus kita sama-sama pahami, mengucapkan, mengawali ucapan salam itu adalah sunnah yang terbaik bagi tiap orang di antara kita. Yang mulai pertama itu pahalanya lebih besar. Mulai pertama mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan menjawabnya hukumnya wajib. Dan kita diutamakan saat mengucapkan salam. Salam yang paling the best tingkatannya adalah salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level yang kedua, salam yang
lengkap tapi masih dipotong. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, level yang paling kecil pahalanya Assalamualaikum. Itu doa yang paling pendek, dan ketiga-tiganya adalah merupakan kebaikan. Kebaikan yang sangat dahsyat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, mari kita hidupkan kembali budaya mengucapkan salam kepada sesama di antara kita saat bertemu. Assalamualaikum. Saat kita berpapasan, Assalamualaikum. Bahkan saat kita chat di WA, awali dulu dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka afsyus salam bainakum, menyebarkan salam di antara kalian. Makanya sekarang alhamdulillah nih, kadang-kadang kita kalau ngetik di WA ya, itu kan capek ya. Assalamualaikum. Kadang-kadang suka typo. Pernah ada yang ngasih tahu, jangan suka nyingkat-nyingkat salam. Assalamualaikum WROWB. Nah, ada yang nyingkatnya lebih parah lagi, apa? ASS. Ya. As artinya apa? As. Kalau dalam bahasa Inggris kan jelek banget itu ya maknanya. Makanya untuk salam di saat kita menyebarkan sapaan di WA, sekarang udah dipermudah pakai apa? Stiker ya. Ada stiker, tinggal pencet aja Assalamualaikum. Nah, itu bagian dari afsus salam juga dalam kehidupan kita, yang jangan disepelekan jemaah. Jangan disepelekan. Kita sudah pernah mendengar tentang bagaimana banyak amal-amal yang sepele, ternyata bobotnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang secara perbuatan mungkin, ucapan mungkin nggak ribet-ribet banget, nggak panjang-panjang banget, nggak besar-besar banget. Tapi apa? Konsisten dilakukan. Walaupun cuma sedikit, walaupun mungkin amalnya remeh, kecil, tapi konsisten. Ini amal yang dicintai oleh Allah. Termasuk afsyus salam. Mungkin dianggap remeh, tapi ini bagian dari amal kebaikan yang Allah cintai, jamaah sekalian. Nah, menjawab salam hendaknya, poin yang berikutnya jamaah sekalian, dianjurkan untuk kita menjawab salam dengan jawaban yang lebih baik. Ketika orang memberikan salam, Assalamualaikum, jawabannya? Ini yang kadang-kadang kita suka salah dalam mengucapkan jawaban salam. Alaikumussalam, ya. Alaikumussalam, bukan alaikumsalam. Kalau alaikumsalam kurang tepat. Alaikumussalam warahmatullah. Kalau misalkan kita pengen dapat pahala yang lebih, ya paling misalkan mentok-mentok, kalau misalkan orang memberikan salam, kita berikan jawaban minimal yang serupa dengan salam yang diucapkan. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnahnya demikian jamaah. Maka jamaah sekalian, afsus salam bainakum. Bagaimana dengan titip-titip salam? Budaya titip salam. Nanti titip salam ya. Siapa yang nggak hadir hari ini, Pak? Nanti titip salam sama Pak siapa? Yang nggak hadir nantinya, saya lupa namanya gitu. Titip salam. Udah lama kita ketemu. Nah, ternyata budaya titip salam itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kita tunjukkan hadisnya, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan titipan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah SAW, ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u 'alaikis salam. Wahai Aisyah, ini ada malaikat Jibril, beliau nitip salam, memberikan salam untukmu wahai Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wa alaihis salam wa rahmatullah.
wa huwa yara ma la ara. Nabi melihat apa yang saya tidak lihat. Dan begitu juga apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika Ibnu Abbas mendapatkan undangan, namun beliau masyghul karena kondisi amanah kenegaraan saat itu yang diemban oleh beliau, sehingga tidak bisa memenuhi undangan. Makanya beliau nyampaikan kepada utusannya untuk datengin tuh undangan kepada sahabatnya, ajibu akhakum, datangi undangan saudara kalian. Kemudian apa? Waqra'u alaihi salam, sampaikan dong titip salam untukku, salam dariku untuk dirinya. Wa akhbaruhu anni mashghul, sampaikan juga kondisinya, mohon maaf aneh nggak bisa datang, kondisinya lagi masyghul karena memang ada amanah yang tidak bisa ditinggalkan. Yang penting titip salam. Nah, bagaimana kalau udah ada orang yang titip salam, kita jawab salamnya. Tapi jawaban salamnya jangan sampai keliru, bukan alaikumussalam, ya. Kalau alaikumussalam kita memberikan jawaban untuk orang yang ada di hadapan kita. Nah, ini jawaban yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dititipin salam sama seseorang, Inna abi yuqri'ukas salam, ya Rasulullah, bapakku nyampaikan salam, nitip salam untukmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Nah, ini jemaah, nanti kita praktekin ya. Kalau kita ada yang nitip salam, jawabannya adalah wa alaika wa ala abikas salam. Ini untuk kasus yang di sini. Nabi menyampaikan jawabannya untukmu dan untuk bapakmu keselamatan juga. Karena sudah diberikan salam, maka Nabi menjawab salam, karena menjawab salam adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya, jangan sampai kagak dijawab salam kita. Makanya pada saat kita nih lagi ada ceramah gitu ya, si penceramahnya ngucapin assalamualaikum warahmatullah, kita asik ngaji gitu, asik tilawah, baca Quran, bagus nggak Pak? Amal yang mulia bukan? Tapi harus pada tempatnya. Kadang-kadang ada orang yang pada tempatnya. Orang lagi ada tausiah, ceramah, di depan mukanya dia baca Quran, dia ngasih salam kagak dijawab salamnya. Bahkan pada saat lagi tilawah, ya haram hukumnya kalau kita ngelanjutin tilawah saat orang lagi ngasih salam. Kita jawab dulu salam dari orang-orang yang sudah memberikan salam kepada kita. Alaikumussalam, kalau orang yang hadir di depan kita. Nah, Nabi itu memberikan jawaban salam bahkan kepada orang yang cuma sekedar nitip salam. Ini bukan hal yang sepele loh. Nabi mengajarkan kepada kita, alaika wa ala abika salam. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang nitip salam kepada kita, maka jawabannya alaika wa alaihis salam. Ya, misalkan yang ngasih salam, yang nitip salam bapak-bapak, ya, jenis kelaminnya laki-laki, alaika wa alaihis salam. Jadi kita jawab salamnya untuk orang yang nyampein dan untuk orang yang nitip. Dua-duanya kita jawab, kita doain. Indahnya ajaran Islam loh, saling mendoakan itu nggak ada loh. Ya, nggak ada dalam budaya manapun yang sangat luar biasa maknanya salam. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita habis sholat selalu membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Ya, saling mendoakan di antara kita, sebuah budaya yang luar biasa. Maka nanti misalkan ada di antara kita yang nitip-nitip salam juga diberikan jawabannya alaika wa alaihis salam. Kalau perempuan alaiki wa alaihas salam. Nah,
Tadi juga di rakaat pertama sengaja saya bacakan ini, sengaja biar kita kaji juga. Ada ayat yang menjadi inspirasi kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya dengan julukannya Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang senantiasa menyebarkan salam dijuluki oleh Allah dengan Ibadur Rahman, jemaah. Itu julukan tertinggi loh. Penghargaan tertinggi, apresiasi tertinggi yang Allah sematkan kepada hamba yang spesial. Sampai-sampai nama Allah Ar-Rahman disandingkan dengan namanya. Dengan nama seorang hamba, kita bukan siapa-siapa, tapi nama Allah disandingkan ke nama kita. Ibadur Rahman. Siapa Ibadur Rahman? Di antara cirinya adalah orang-orang yang senantiasa menyebarkan salam, merespon orang-orang yang jahil dengan salam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang disebut Ibadur Rahman adalah orang-orang yang ketika ketemu dengan orang yang jahil, orang yang lagi emosi, orang yang lagi kalap, orang yang lagi gelap mata, yang lagi marah-marah, dia kagak balas itu amarah mereka. Dia nggak balas ucapan sumpah serapahnya dengan ucapan yang sama, tapi dibalasnya dengan qalu salam, dengan respon yang cool. Ini bisa terjadi di mana aja nih? Bisa terjadi di rumah kita, bisa terjadi di kantor kita, bisa terjadi di jalan raya saat lagi macet, ada senggol-senggolan. Qalu salam, afsus salam, afsus salam. Yang tadinya orang-orang udah mau emosi, gara-gara afsus salam mulai meredam. Maka afsus salam bukan cuma sekedar ucapan saja, tapi respon hati kita, respon sikap kita saat menghadapi situasi yang kagak nyaman, ya, lawan bicara kita, orang yang ada di hadapan kita lagi emosi. Ini jawaban Quran, rahasia mengapa Allah mengapresiasi Ibadur Rahman, karena orang-orang seperti ini benar-benar spesial yang mampu mengendalikan nafsunya, emosinya, karena terlatih, jemaah. Terlatih saat kapan? Ramadan. Saat Ramadan terlatih ini, jemaah. Ketika di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim menggambarkan betapa respon orang-orang yang emosinya terlatih ketika menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang kagak nyaman, menghadapi situasi di mana lawan bicaranya itu bikin suasana jadi nggak kondusif, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih dengan ibadah puasa? Innimru'un shaim. Ketika kita menghadapi orang-orang yang berkata kotor, bertindak bodoh, ada yang mengganggu, ada yang mencela, jadi tukang kompor, jangan ikut emosi, bilang ini shaim. Nabi ngajarin kita untuk apa? Merespon semua kata-kata kotor itu dengan apa? Lagi puasa, jangan mancing-mancing. Ucapin qalu salam. Assalamualaikum, nggak usah ditanggepin. Nah, karena kita udah biasa dilatih mengendalikan emosi, mengendalikan bagaimana amarah kita. Karena Nabi juga memberikan apresiasi bagi orang-orang yang senantiasa mengendalikan emosinya dengan julukan apa? Mandana al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas, bukan orang yang IQ-nya tinggi seperti Albert Einstein, seperti Elon Musk, ya, yang menjadi orang terkaya di dunia saat ini, yang memiliki banyak kekayaan yang unlimited.
dengan berapa kecerdasan buatan, bahkan dia buat banyak artificial intelligence. Bukan itu kecerdasan, kata Nabi. Al-kayyisu, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mandana nafsahu, orang yang mampu menaklukkan nafsunya, menaklukkan emosinya, mengendalikan amarahnya. Maka ketika ada sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah SAW, nasihatnya itu sangat ringan dan pendek, tapi bobotnya berat. Apa itu? La taqnam walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Itu jadi hadis yang diajarkan, yang diapalin sama anak-anak TK, anak-anak PAUD. La taqnab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Mereka hafal betul tuh. Yang kadang-kadang menjadi senjata mereka. Kalau ngelihat uminya, bundanya lagi marah-marah, bunda, la taqnab walakal jannah. Ayah, la taqnab walakal jannah. Ketemu kakeknya marah-marah, la taqnab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Begitulah ibadur rahman. Dia senantiasa mampu mengendalikan emosinya dengan suasana batin yang mampu dijaga. Kenapa? Karena udah biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu poin pertama, rahasia bisa masuk surga dalam keadaan selamat bareng-bareng keluarga, kerabat, saudara-saudara. Yang kedua, Nabi menyampaikan pesan kepada kita untuk melestarikan budaya ini. Wa at'imut ta'am. Memberi makan itu pahalanya gede banget. Bahkan Nabi menyampaikan orang yang terbaik di antara kalian khiyarukum man at'amat ta'am. Orang yang terbaik di antara kalian, di antara umatnya Rasulullah adalah orang-orang yang suka banget memberi makan orang lain. Makanya alhamdulillah nih sekarang jemaah, hampir di tiap masjid Jumat itu selalu ada gerakan Jumat barokah. Walaupun kadang-kadang ada DKM yang suka curhat. Ini setelah ada Jumat barokah, alhamdulillah jamaahnya membludak. Tapi kebanyakan dari anak-anak itu, anak-anak SD dari mana-mana gitu ya. Anak-anak SD satu geng bawa temen-temennya 40 orang, 50 orang, entah dari mana itu. Nggak apa-apa Kaji. Mudah-mudahan mereka jadi penerus kita ya. Ini bagian cara, mungkin salah satu cara Allah untuk membuka pintu hidayah untuk generasi-generasi kita. Awalnya mereka masuk masjid karena iming-iming ya, iming-iming makanan, iming-iming hadiah ya. Mudah-mudahan ketika mereka sudah mulai nyaman, mulai merasakan benefitnya ketika berinteraksi dengan rumah Allah, mudah-mudahan menjadi pecinta masjid yang sebenarnya. Makanya gerakan-gerakan kayak gini kalau bisa ya kita terus lestarikan jamaah. Bagus banget itu ya, gerakan Jumat barokah. Bukan cuma Jumat doang sebenarnya ya, tapi Senin barokah, Selasa barokah, Rabu barokah, dan seterusnya. Ya hari-hari barokah di mana kita dianjurkan untuk saling ya memberikan kebahagiaan dengan wa at'imut ta'am, memberi makan. Tapi memang memberi makan itu ada level-levelnya jemaah. Level-level pahalanya. Pahala yang paling tinggi memberi makan adalah sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat Al-Balad jemaah. Nih jemaah. Ayat 14 surat Al-Balad, kita baca bareng-bareng. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. 1, 2, 3. Iya, saya ngetes sengaja jemaah. Ya, apakah masih mendengarkan? Yuk kita baca bareng-bareng. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. 1, 2, 3. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah
masghabah. Itu jemaah. Yang digaris bawahi adalah kalimat yaumin dzi masghabah. Saya highlight di sini. Memberi makan pada hari di mana orang-orang merasakan kelaparan yang dahsyat. Inilah memberi makan yang paling utama pahalanya. Di mana kita memberi makan orang-orang yang benar-benar kondisinya itu nggak ada makanan sama sekali. Kondisinya terancam nyawanya. Makanya sedih banget di Indonesia masih ada stunting. Stunting, tahu jemaah ya? Kondisi di mana anak-anak kita, sebagian masyarakat yang memiliki anak itu memiliki kekurangan gizi. Karena emang makanannya tiap hari ya cuma bisa makan mie lagi, mie lagi, mie lagi. Maka stunting di mana-mana terjadi. Memberi makan bukan cuma orang-orang yang terdekat dengan kita, itu yang utama. Kita perhatikan, kita berikan yang terbaik. Jangan lupakan juga kondisi di mana orang-orang yang benar-benar mengalami bencana kelaparan di negara yang mungkin jauh, yang bukan tetangga kita. Kita peduli juga, kita perhatikan juga. Jangan dijulitin orang-orang yang pengen memberi makan orang-orang yang jauh. Ngapain jauh-jauh bantu orang-orang di sana? Yang utama kan tetangga. Iya benar. Kita sama tetangga juga udah. Tetangga diperhatiin, orang dekat diperhatiin. Yang jauh jangan dilupain. Apalagi sekarang udah musim dingin di beberapa negara. Kita besok mau Idul Kurban. Kita udah biasa lah makan daging, udah biasa banget tiap tahun. Bahkan hampir tiap bulan ada lah jadwal makan daging. Ada beberapa tempat saudara-saudara kita tuh yang sama sekali nggak pernah nyentuh. Dan kondisinya bencana kelaparan di sana itu udah banyak korban. Di negeri-negeri yang khususnya negara-negara yang sedang mengalami bencana kemanusiaan, konflik kemanusiaan di Palestina, di Yaman, negara-negara Afrika. Itu kalau baca update beritanya ngenes jemaah. Apalagi kalau udah masuk musim dingin, mereka di pengungsian gitu kan, mereka kondisinya benar-benar kedinginan, gak ada makanan. Nah ini memberi makan model-model kayak gini, tingkat pahalanya lebih gede jemaah. Karena bisa menyelamatkan satu keluarga, bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Tradisi kita memberi makan, raktir orang makan, ngasih orang makan, terusin nggak apa-apa jemaah. Tapi mohon tolong jangan lupain yang kayak gini jemaah, yang banyak belum disentuh sama kita. Ya, au it'amu fi yaumin dzi masghab, memberi makan pada hari kelaparan. Ini para ulama tafsir menjelaskan tentang urutan pahala memberi makan. Ini yang paling the best, yang paling besar. Ketika ikhtiar, kontribusi, sumbangan, sedekah makanan kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, ini poin yang kedua. Tadi yang pertama apa jemaah? Agar kita bisa masuk surga dalam keadaan selamat. Poin yang pertama rahasianya adalah afsus salam. Poin yang kedua apa jemaah? Wa at'imut ta'am, memberi. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga apa? Wasilul arham. Kita sering mendengar tentang kata-kata silaturahmi. Itu sudah di Indonesia kan? Ya. Kalau bahasa hadisnya silaturrahim. Silah artinya menyambung, silah. Makanya ada namanya mafsilah, tawilah, mafsilah, qasirah. Silah itu artinya huruf yang bentuknya nyambung, bulat. Itu namanya
huruf H yang ada di akhir kalimat hak domir silah, karena bentuknya nyambung. Silah artinya menyambung, rahim artinya hubungan kerabat yang masih ada hubungan nasab. Itu bahasa hadisnya begitu. Jadi silaturahim di level yang paling tinggi, silaturahim menyambung yang udah putus dari hubungan kekerabatan dalam keluarga yang masih punya nasab. Itu yang paling top itu jamaah. Misalkan kita punya saudara, bibi, paman, keponakan, atau siapapun yang masih ada nasabnya dengan kita, udah lama kita nggak nyambung lagi karena mungkin ada masalah miskomunikasi, ada kendala teknis yang kondisinya hilang kontak lah dan sebagainya. Ini pengalaman pribadi jamaah, masya Allah. Usia bapak saya saat ini menginjak 70-an. Memang hadis Nabi saat memberikan penjelasan fadilah tentang keutamaan silaturahim itu benar, masya Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah, maha benar Allah dan benar ucapan Rasulullah. Di antara fadilahnya, faidahnya adalah memperpanjang usia. Saya belajar dari orang tua, di mana beliau selalu menekankan ketika kita kumpul-kumpul anak-anaknya, cucu-cucunya, kumpul, pesan yang selalu diulang, jangan pernah putus obor. Jangan pernah putus obor. Apa maksudnya? Jangan pernah putus silaturahim, bahasa hadisnya begitu. Usahain pokoknya antara saudara satu saudara yang lain saling kunjung mengunjungi. Bahkan kalau ada yang udah putus lost contact, cari. Dan sebelum Ramadan, beberapa bulan yang lalu, kita punya misi, kakak, adik, dikasih amanah sama orang tua, cari saudara bapak yang udah puluhan tahun lost contact. Kita bingung mau nyari dari mana. Nomor handphonenya kagak ada, alamatnya juga cuman patokan apa? Rumahnya kalau nggak salah dulu 20 tahun yang lalu udah nggak ketemu jamaah. Ada gapura 20 tahun yang lalu jamaah. 20 tahun yang lalu ada masjidnya warna ini, masjidnya udah beda lah pasti. Suruh cari, sambung silaturahim biar tidak lost kontak, cari. Nah, kita ke sana ke Malang, adik kakak bareng-bareng ya dengan kakak saya dengan adik juga. Kemudian alhamdulillah bertemu dengan saudara bapak yang sudah 20 tahun, masya Allah. Kita tuh ngerasa puas banget ya menjalankan amanah dari orang tua untuk menyambung silaturahim, dan ini kuncinya yang bikin beliau panjang umur sehat dibandingkan orang yang seusianya yang dulu teman kerjanya udah banyak qadarullah yang kondisinya sakit, kondisinya sudah pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau alhamdulillah masih diberikan usia yang luar biasa, sehat walafiat karena silaturahim. Dan beliau memesankan ini kepada anak-anak cucu-cucunya, sambung tali silaturahim. Dan silaturahim yang paling keren jamaah, yang paling hebat, yang paling top pahalanya ini. Laisal wasilu bil mukafi. Yang dimaksud silaturahim yang paling dahsyat pahalanya bukan membalas kebaikan orang yang udah emang baik sama kita. Itu bagus, emang dianjurkan ya, emang standarnya begitulah. Kita ngunjungin orang yang sering ngunjungin kita, kita ngasih hadiah orang yang pernah ngasih hadiah kepada kita, kita nolongin orang yang pernah nolongin kita, itu namanya mukafaah, setimpal. Dalam hadis ini disebutin kebaikan silaturahim yang paling top, bukan yang kayak gitu, bukan yang kayak gitu.
Silaturahim tertinggi adalah walakin al-wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Silaturahim yang paling tinggi tingkatannya adalah ketika ada orang yang mutusin hubungan sama kita, kita yang inisiatif nyambung. Ada orang yang nggak negor-negor kita, kerabat udah puluhan tahun, nggak mau gara-gara mungkin ada masalah-masalah sebelumnya, ada masalah muamalah sebelumnya. Kita yang inisiatif datengin. Itu yang disebut sebagai silaturahim tertinggi, jamaah. Kalau ada orang yang mengunjungi orang yang emang hubungannya baik-baik aja, ya itu standar, kebaikan juga bagus, jamaah. Tapi belum level tertinggi. Tapi yang paling dahsyat, ini orang udah lama kita undang nggak pernah mau datang, tapi kita nggak tersinggung. Giliran kita diundang, kita inisiatif semangat datang. Itu silaturahim. Ini orang ketika lagi senang lupa sama kita. Kita pernah minta tolong, ada ditolong. Lagi kondisi terpuruk banget. Giliran kita lagi di atas, dia terpuruk. Kita yang inisiatif nyambung, walaupun dia pernah nyakitin kita. Kita duluan yang inisiatif. Ini yang disebut dalam hadisnya, silaturahim level tertinggi. Silaturahim tertinggi. Yang inisiatif mulai lebih dulu. Ketika ada orang yang mutusin karena mungkin miskomunikasi, karena ada masalah. Inilah level tertinggi yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka jemaah, kalau ada nih di antara kita udah lama mungkin ada syakwa sangka, ada ghil, ada perasaan-perasaan yang ngeganjel, yang inisiatif pertama dulu tuh, itu yang paling keren. Yang mulai memberikan salam pertama, itu yang paling mulia, jemaah. Yang mulai nyambung pertama, hubungan yang udah mulai retak-retak, yang udah mulai renggang-renggang, mungkin sempat panas, ya yang inisiatif duluan. Laisal wasilul bil mukafi. Inilah yang Rasulullah apresiasi. Karena orang-orang kayak gitu, jamaah, membutuhkan emosi yang stabil, membutuhkan apa? Kelapangan hati, kan? Salamatus sadar, orang-orang kayak gini tuh nggak sembarangan. Ini spesial banget orang kayak gini. Hatinya itu benar-benar lapang banget, ya. Dia nerima, dia maklumin, ya, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting apa? Dia ngejar keutamaan silaturahim. Yang ketiga tadi jamaah, wasilul arham. Dan yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam di saat orang-orang lagi tidur. Maksudnya salat tahajud. Ya, salat malam. Makanya kita berusaha di jamaah, apa yang udah baik-baik di Ramadan udah kita kerjain, udah jadikan habit, kebiasaan, rutinitas, sambung jamaah, sambung. Ya, kemarin bulan puasa nyambung puasa Syawal. Habis puasa Syawal nyambung puasa Arafah. Ini mau ada Arafah jamaah. Nabi menganjurkan kepada kita untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebenarnya. Di 10 hari pertama itu disunahkan untuk puasa sunnah. Yang paling top full dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak sanggup, selang-seling silakan. Mau tanggal 1, tanggal 3, 5, 7, 9. Kalau nggak sanggup lagi, ya udah tanggal 8 atau tanggal 9. Misalkan nggak sanggup lagi, minimal 1 jangan ditinggalin jamaah. Apa? Hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Ini 9 Zulhijjahnya versi mana Ustaz? Ya versi yang kita yakinin. Kalau mau ngikutin pemerintah, ya ikutin. Berarti kalau misalkan kita 9 Zulhijjah sedang puasa, di sana udah lebaran, dosa nggak ya Kak? Karena hitungannya berbeda. Hari Arafah, puasa Arafah itu nggak ada kaitannya ya dengan kegiatan wukuf.
Tanggal 9 Dzulhijjah itulah tanggal yang disunnahkan untuk kita berpuasa, yang pahalanya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Begitulah Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga istimroriyah sebuah amal. Ya, fa'idha farokta fansok. Jika selesai satu amal soleh, lanjutin lagi. Kalau kemarin Ramadan udah istiqomah qiyamul lail, taraweh, witir, lanjutin di malam-malam lain. Paling enggak, misalkan enggak sanggup 11 rakaat, paling enggak minimal witirnya aja, Pak. Witir. Sebelum tidur, tutup hari kita dengan sholat witir. Kita udah dicatat sebagai orang yang shollu bil lail, sholat malam. Udah jam 10 misalkan tidurnya kemalaman, bablas jam 12, takut apa namanya, bangunnya kebablasan, witir dulu 3 rakaat. Udah ngantuk banget, ya udah 1 rakaat lah, 1 rakaat. Jangan ditinggalin, karena ini pahalanya gede banget ya, pahalanya besar sekali ya, sholat malam. 4 poin tadi. Afsus salam, sebarkan salam. Wa atimut ta'am, memberi makan, traktir orang makan, kemudian sedekah makan kepada orang yang benar-benar kelaparan. Yang ketiga, sambung silaturahim yang udah mulai putus-putus, hubungan kekerabatan yang udah mulai renggang-renggang, kita rapetin lagi. Kita yang inisiatif, jangan, kita yang mulai kebaikan ini. Yang keempat, mendirikan sholat malam. Mudah-mudahan 4 poin inilah yang menjadikan kita tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dalam keadaan selamat. Selamat dalam arti apa? Jamaah nih. Yang dimaksud tadkhulul jannah bisalam, disambut salamun qawlan min rabbir rahim. Kita sering membaca surat Yasin, ada ayat yang sangat indah. Ayatnya apa? Salamun qawlan min rabbir rahim. Itu adalah sambutan salam bagi orang-orang yang menjalankan 4 poin tadi, akan diberikan tahiyyah, penyambutan, marhaban, bahkan langsung dari Allah dan malaikat-malaikatnya. Diselamatkan dari ancaman neraka, masuk surga tanpa proses yang jelimet, tanpa proses yang berat, tanpa proses yang memberatkan terlalu lama. Karena ada orang jamaah masuk surganya dihisab dengan berat dulu. Ada 2 macam hisab jamaah. Ada hisab yang disebut hisab munaqasyah, ada hisab yang disebut hisab yasir. Hisab munaqasyah itu hisab yang berat, lama, detail, di sidang, ditanyain, diinterogasi ribuan tahun lama sebelum dimasukkan ke dalam surga, dihisab dengan hisab yang munaqasyah ini beratnya mana. Ada orang yang hisabnya hisab yasir. Maka Nabi pernah ya disaksikan oleh Aisyah waktu lagi sholat, di tengah-tengah beliau ibadah, beliau doa. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Hasibni hisaban yasira. Itu Nabi loh, Nabi yang udah jelas-jelas surganya, udah jelas-jelas amalnya, minta kepada Allah agar dihisabnya dengan hisab yang ringan, sebentar doang. Saat ditanya dengan hisab, dalam sebuah hadis disebutin al-ard. Apa al-ard itu? Hisab yang ringan, cuma ditunjukin, kemudian nggak disaksikan orang banyak. Ada hijab yang menutup hanya dirinya dengan Allah saja. Jadi pun kalau ada yang terungkap, nggak malu-malu banget. Itu hisab yang ringan. Dan sebentar, pengadilannya sebentar, cuma dikonfirmasi, bener nggak kayak gini, bener nggak kayak gini.
Itu hisaban yasir. Tapi kalau hisaban yang munaqasyah, yang detail, yang terperinci, disaksikan orang banyak, diinterogasi, ditanya kenapa begini, kenapa begitu, berat jamaah. Dan kita nggak mau mengalami situasi yang berat kayak gini, maka orang-orang yang tadkhulul jannah bisalam ya harus menjalankan 4 tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan diri kita agar kita bisa menjalankan 4 resep dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjadi orang yang menyebarkan salam, qalu salama, menjadi orang yang senantiasa berbuat baik dengan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, semoga Allah mudahkan kita untuk menyambung tali silaturahim, dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mendirikan, mengistiqomahkan salat malam sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita masuk surga dalam keadaan salam, dalam keadaan selamat. Demikian jemaah sekalian, sudah masuk waktu syuruk sebagaimana tadi yang diumumkan oleh pengurus, oleh pembawa acara. Setelah ini kita ada ramah tamah, kita keliling salam-salaman, mudah-mudahan salamannya kita bisa mengumpulkan dosa-dosa ya, dan mudah-mudahan ketika ada perasaan-perasaan yang mengganjal dalam hati, perasaan itu terkikis dan insya Allah akan bersih hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat insya Allah. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di momentum-momentum yang akan datang. Insya Allah Idul Adha kita ketemu. Kita akan merayakan hari Idul Adha bersama-sama. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pimpin, silakan. Ini mau ditutup dulu gak? Alhamdulillah, sudah selesai ya, alhamdulillah sudah melaksanakan salam, berikan makan, insyaallah kemudian bisa saling dan kita kita akan mengajukan untuk Allah Taala. Kemudian kita berikan guru kita ada hidangan di Selasa, kita nikmati, kita sama-sama salaman. Untuk itu silakan salaman di tempat masing-masing Bapak. Silakan di sini saya dulu mohon di depan awalnya dari Pak Haji Samsudiono, Pak RW, Pak Ketua Yayasan Mulu, dan Bapak semuanya. Sallallahu alaihi Insyaallah maafkan ya, insyaallah. Mari. Insyaallah. Mari. Assalamualaikum. Masyaallah. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Masyaallah. Alaihi wasallam. Insyaallah. Lupa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه الحمدلله رب العالمين Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kepada Bapak-bapak jemaah semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan kita bersama-sama untuk sarapan pagi di Selasa yang disediakan panitia. Kepada panitia diucapkan jazakallahu khairan katsir yang sudah menyediakan hidangan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pisang aja, Pak. Iya. Mangga Bapak Ibu sekalian dinikmati hidangannya. Sepertinya masakannya enak ini. Mantap. Nah ini Pak Ketua ini sedang datang jauh-jauh untuk mengikuti acara halal bihalal ya. Setelah kajian dari Pak Ustadz Heru Siswanto, kali ini halal bihalal dilanjutkan dengan acara santap bersama. Wah, ada jeruk
Ada apa nih? Gede-gede banget ininya nih, kayak pisangnya. Pak Muhajir, piringnya kurang satu Pak. Piringnya harusnya 2, ya, jadi semua nanti bisa nampung. Kalau haji berarti plus. Wah, pagi-pagi pakai sayur asem, mudah-mudahan nggak mulus perutnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian saja acara rangkaian acara dari Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Masjid Al Hidayah. Mudah-mudahan silaturahim di antara kita semakin terjalin erat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.